dalam kitab Al-Hawi fil Fatawi karya daripada Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Beliau mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu bagus ya ketika ada 5 syarat ini kamu. Yang pertama adalah ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Yang kedua, ketika sudah berkumpul manusia mau 2, 3 apalagi sampai ratusan gitu kan. Di situ qiraatul Quran, dibacakanlah Al-Quran. Makna daripada Maulid Nabi sendiri itu sebetulnya satu kemuja. Da'a ilallah itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apakah Maulid Nabi masih relevan di zaman modern seperti sekarang ini, Ustaz? Sangat relevan sekali. Kenapa? Karena pada zaman sekarang yang dimana hoax merajalela, fitnah yang begitu luar biasa, siapapun orangnya, apapun pangkatnya bisa seenaknya berbicara tanpa landasan ilmu, ya, apalagi kemaksiatan sudah luar biasa, itu kan. Maka kebaikan ini tentu harus kita viralkan. Karena yang tadi katakan, Maulid Nabi itu hanya merek, isinya adalah pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muje, selamat datang di Muji Talk, ruang berbagi cerita, makna, dan perjalanan hidup. Sahabat Muje, Muji Talk kali ini kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan makna peringatan Maulid Nabi. Lebih dari sekedar mengenang hari kelahiran beliau, Maulid menjadi momentum untuk memperdalam kecintaan kepada Rasulullah SAW serta meneladani akhlak dan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi bersama Ustadz Ahmad Suhairi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Amuja. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, semangat terus. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, sebentar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa makna peringatin Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam, Ustadz? Masya Allah, luar biasa ya. Apa makna memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Amuja? Tentu kalau kita berbicara tentang memperingati berarti ada yang diingat, begitu ya? Iya. Nah, kita sedang mengingat kisah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dari masa kecil, remaja, bagaimana Nabi Muhammad ini ketika sebelum diutus menjadi nabi ataupun sesudahnya. Maka kita mempelajari, mengingat dan mengambil hikmah ataupun nasihat daripada peristiwa tersebut, kamu. Baik, jadi mengenang, memperingati itu berarti dari masa lahirnya Nabi sampai beliau menjadi gelar Al-Amin, ya Ustaz. Baik. Zaman sekarang ini umat Muslim masih berlomba-lomba untuk memperingati momen kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menurut Ustadz mengenai hal ini? Ya, tentu bisa dibilang bagus, Amuja, ataupun tidak. Ketika Maulid Nabi ini isinya adalah mengajak kepada Allah, mengajak mengingat untuk kita mengingat dari perjalanan Nabi tadi, itu bagus. Tapi ketika Maulid Nabi ini yang beberapa kali kita temui, yaitu isinya adalah dimana tidak layak untuk ditayangkan gitu kamu aja. Yaitu ketika ada beberapa momen di mana Maulid Nabi itu bukan diisi untuk mengajak atau untuk menyeru dalam kebaikan, tapi justru kebalikannya. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi ketika Maulid Nabi ini isinya baik, bacaan Quran, mengajak kepada umat Islam untuk senantiasa bertakwa, senantiasa dia terus tajdidul iman, memperbaiki iman, memperbarui iman, itu bagus. Seperti itu. Ya, tentunya mengajak ke hal-hal yang baik, mengaji, sholat, itu yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tujuan peringatan Nabi Muhammad
Maulid Nabi Muhammad SAW ini apa yang Ustadz? Tujuannya tentu seperti hal yang tadi, yang pertama adalah memperingati, tapi bukan hanya memperingati ya. Kalau memperingati saja ya udah peringatan, ya udah selesai gitu kamu aja. Tapi kita harus jauh memandangnya, jangan sampai Maulid Nabi itu ya kita peringati sebagai ajang tahunan. Tapi kalau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam muamalah, baik kita dalam bertetangga ataupun dalam menuntut ilmu dan seterusnya. Ini perlu kita contoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Ya baik, Ustadz, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai peringatan Maulid Nabi ini. Ada yang rutin merayakan dan ada juga yang tidak. Ya. Kalau dalam pandangan Islam sendiri bagaimana Ustadz? Ya. Bismillah, kita insya Allah akan menjawab, yaitu di dalam kitab Al-Hawi fil Fatawi karya daripada Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Beliau mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu bagus ya ketika ada 5 syarat ini kamu. Yeah. Yang pertama adalah ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Yang kedua, ketika sudah berkumpul manusia mau 2, 3 apalagi sampai ratusan gitu kan. Di situ qiraatul Quran, dibacakanlah Al-Quran. Ketika yang kedua, apalagi qiraatus syuratun nabawiyah, dibacakan sejarah perjalanan, bisa membaca kitab Al-Barjanji ataupun Maulid Simtudurar gitu kan. Dan yang keempat, setelah syuratun nabawiyah, yaitu al-uqlu, yaitu makan kita bareng. Yang kelima ad-du'a ulil muslimin, itu saling berdoa kepada sesama umat Islam. Karena memang makna daripada Maulid Nabi sendiri itu sebetulnya satu kemuja. Da'a ilallah, itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik Ustaz, terlepas dari perbedaan itu Ustaz, bagaimana seharusnya umat Islam menyambut peringatan Nabi Muhammad SAW? Ya. Baik Amuja, betul, perbedaan itu selalu ada ya. Al-ikhtilafu rahmatul lil alamin. Perbedaan itu adalah ikhtilaf bagi seluruh alam. Dan tentu Maulid Nabi ini bukan hanya zaman sekarang ya. Dari dulu memang menjadi ikhtilaf, teman-teman ya. Ada yang mengatakan bid'ah ya, dan ya betul, memang kita tidak pernah, saya sendiri kamu tidak pernah melihat satu dalil pun baik di dalam kitab Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim ada gitu contohnya Abu Bakar jadi panitia maulid, itu nggak ada kamu. Lalu apakah ketika tidak ada dalilnya Maulid Nabi itu sesat? Tidak juga. Yang dari saya katakan, ketika jadi seperti ini kamu, Maulid Nabi itu cuma merek saja. Contoh seperti ini, mohon maaf, ketika ada minyak ya, minyak ini memang asli minyak kelapa kamu aja. Yeah. Cuma mohon maaf, mereknya ini katakan kurang baik lah, B2 katakan. Yeah. Boleh kita gunakan? Boleh, karena itu halal, cuma mereknya doang. Tapi ada ini nih minyak ini mereknya ini domba gitu kan, tapi isinya adalah minyak B2. Kira-kira boleh nggak kita gunakan bagi orang umat Islam? Tentu tidak boleh. Tidak boleh gitu kan. Begitu pula ketika Maulid Nabi ini isinya tadi yang 5, mengajak kepada Allah, mengajak sholawat kepada Rasulullah, yaitu makan-makan, kita saling berdoa, maka itu bagus. Tapi ketika Maulid Nabi diisi dengan hal-hal yang tidak relevan, inilah yang merusak daripada citra Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik Ustaz, apakah Maulid Nabi masih relevan di zaman modern seperti sekarang ini Ustaz? Ini pertanyaan sangat menarik kamu. Yeah. Itu sangat relevan sekali. Kenapa? Karena pada zaman sekarang yang dimana hoax merajalela, fitnah yang begitu luar biasa, siapapun orangnya, apapun pangkatnya bisa seenaknya berbicara tanpa landasan ilmu ya, apalagi kemaksiatan sudah luar biasa gitu kan. Maka kebaikan ini tentu harus kita viralkan, karena yang tadi katakan Maulid Nabi itu hanya merek, isinya adalah pengajian, isinya adalah bagaimana caranya kita ini menjadi hamba yang baik. Seperti itu. Tapi ketika coba kita lihat di sosial media, kita pernah
mendengar ucapan-ucapan yang orang dulu itu, kalau ketika kita ini berbuat baik, tangan kanannya, tangan kirinya nggak boleh melihat, begitu kemudian. Tapi sekarang kalau saya sarankan nih untuk teman-teman di rumah, baik saya pribadi, ketika kita berbuat kebaikan tangan kanan, tangan kiri harus tahu. Kenapa? Karena zaman sekarang kemaksiatan itu orang tuh udah nggak malu kemudian. Ya, kemaksiatan sudah dianggap biasa, maka hal kebaikan pun harus demikian. Ya, harus diperbanyak, harus diviralkan. Kalau perlu maulid Nabi nggak usah tiap tahun, tiap hari dah gitu ya. Tapi kan karena itu maulid Nabi itu hanya merek ya, isinya tetap pengajian seperti dan itu. Baik, bagaimana agar peringatan maulid tidak sekedar menjadi acara seremonial atau sebuah peringatan semata saja? Ya, tentunya ini kembali kepada diri kita sendiri, Kamuja. Ya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman dari majlis ke majlis, dari masjid ke masjid, saya mengatakan begini: jangan sampai kita terpaku, kita maulid Nabi setahun sekali. Bukan berarti saya tidak membolehkan, bukan berarti saya mengharam, enggak. Tapi kita harus refleksi diri. Kita maulid Nabi tahunan, ngundangnya kiai luar biasa, bahkan habisnya puluhan juta, tapi subuhnya malah kesiangan begitu ya. Terus setelah maulid Nabi malamnya, besoknya masih aja sama tetangga nggak akur, besoknya masih aja tukang nyolong gitu kan. Berarti nih perlu kita jangan cuma menjadi sebuah acara tahunan, tapi kita harus aplikasikan bagaimana sih akhlak Nabi, bagaimana Nabi itu yang tadi katakan kamu al-amin, orang yang terpercaya, sangat luar biasa. Dan ini tentunya perlu kita aplikasikan. Jangan sampai maulid Nabi ini cuma menjadi seremonial tahunan, tapi kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak bisa yang berat-berat, ya kita mulai sedekah senyum ya. Kalau kita belum punya uangnya, dan itu banyak ya, sunnah-sunnah Nabi itu tidak melulu yang berat, tapi ada sunnah-sunnah Nabi itu yang ringan-ringan. Sebelum minum, contohnya kamu seperti ini, sebelum minum baca bismillah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minum itu. Seperti itu kamu aja. Baik, dari materi tadi Pak Ustaz, yang menjadi relevan tuh kita diajarkan untuk minimal mengikuti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain mengikuti acara maulid, bagaimana cara menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari? Nah, cakep nih ya. Luar biasa. Bagaimana cara menunjukkan? Apakah ketika kita sudah maulid Nabi, ya saya katakan kalau perlu tiap hari, apakah itu udah maulid Nabi? Ya belum tentu. Saya katakan belum tentu. Ketika kalau seandainya maulid Nabi tapi kita tetap masih bermaksiat gitu kan. Dengan begini aja ya. Kita itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan apa? Kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di samping yang memang kita difardukan oleh Allah kewajiban, gitu ya. Jadi kita mulai dari ucapannya Nabi, dari perilakunya Nabi, dari bagaimana Nabi ini menanggapi suatu masalah, kita ikuti, ya. Kita ikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hidup kita itu berkah, kamu ya. Kenapa sih hidup kita itu sepertinya gundah gulana? Karena coba kita refleksikan, mungkin kehidupan hari ini aja lah gitu kan, gak usah tahun besok. Coba hari ini kita udah bener belum sih, udah nurutin belum sih pola hidupnya Nabi, dari mulai bangun tidur, dari mulai beliau ini bagaimana kesehariannya, makannya seperti apa gitu kan, sampai tidurnya seperti apa. Nah, kalau kita sudah mengikuti pola Nabi itu, insya Allah hidup kita berkah, hidup kita senang, hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Ya, baik. Itu semua tadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, sebagai penutup, apa doa, harapan dan pesan Ustadz untuk umat Islam dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad tahun ini? Doanya simpel saja kamu aja. Semoga Maulid Nabi ini yang akan datang menjadikan kita pribadi yang lebih baik, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kamu dan teman-teman yang ada di rumah. Kita bismillah, dengan Allah pertemukan kita kembali di bulan Maulid ini. Semoga kita Allah
pertemukan kembali kita di Maulid tahun depan dengan apa? Amin. Dengan semakin baik dan semakin baik kualitas imannya, baik kualitas ibadahnya, baik kualitas ukhuwah Islamiyahnya. Seperti itu Kang Mujib. Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Semoga ada kesempatan lagi untuk bertemu di Muji Talk. Sahabat Muji, semoga kita nggak cuma ikut maulid, tapi juga benar-benar hidup bersama ajaran Nabi dan semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya di lisan, tapi juga dalam perbuatan. Oke sahabat Muji, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa dukung channel Muji Yusuf Official dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Saya Muji Yusuf, tetap tumbuh dan bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.